Pembahasan buku paket Matematika kelas 11 SMA atau MA atau SMK atau MAK tahun edisi revisi 2017. Bab 8 Integral. Uji kompetensi 8.1 halaman 301. Soal nomor 4. Tentukan antiturunan fungsi f(x) dengan memanfaatkan turunan fungsi gx di bawah ini. Baik, jadi di sini sebelum kita menjawab soal dari A sampai dengan D, bisa teman-teman buka bukunya di halaman 300. Di sini contoh 8.3 ini akan kita perbesar. Kemudian di sini sudah ada penjelasannya. Di sini ada soal A, B, dan C. Di sini ada cara penyelesaiannya. Kemudian untuk yang cara penyelesaian B dan C berada di halaman berikutnya. Ini akan kita perbesar dan apabila kita satukan hasilnya seperti ini. Maka di sini untuk menjawab soal nomor 4 kita akan menggunakan cara yang sama dengan yang ini. Sehingga di sini kita kembali ke soal yang utuh. Untuk contoh 8.3 di situ tadi sudah kita bahas di soal nomor 1, 2, dan 3, bisa dicek di deskripsi, di situ ada linknya, atau bisa diklik di sebelah kanan atas, di sini juga ada link yang di sini akan mengarah ke soal nomor 1, 2, ataupun 3. Baik, untuk yang pertama kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Jika fungsi f(x) sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 4x dan gx sama dengan x pangkat 4 ditambah x kuadrat. Yang pertama di sini adalah turunan dari x pangkat 4, pastilah mengandung unsur x pangkat 3. Kemudian yang kedua, turunan dari x kuadrat, pasti mengandung unsur 4x. Sehingga di sini d per dx atau turunan dari x pangkat 4 ditambah x pangkat 2, hasilnya adalah 4-nya ke depan, sehingga di sini 4 dikali x, 4x. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, sehingga di sini pangkat 3. Kemudian juga di sini 2-nya ke depan, sehingga menjadi 2x. Dan di sini pangkatnya 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Sehingga di sini 4x pangkat 3 ditambah 2x. Maka dari turunan fungsi gx yang di sini hasilnya adalah 4x pangkat 3 ditambah 2x akan kita ubah menjadi 8x pangkat 3 ditambah 4x. Untuk x-nya di sini sama, sudah pangkat 3, kemudian di sini juga x pangkat 1. Namun di sini 4 dan 8 di sini berbeda, kemudian 4 dan 2 di sini berbeda. Maka di sini agar 4 dan 2 di sini menjadi 8 dan 4, maka kita kalikan dengan 2. Sehingga di sini d per dx dari 2 dikalikan x pangkat 4 ditambah x kuadrat, hasilnya adalah 2x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat. Sehingga di sini turunan atau d per dx dari 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2, hasilnya adalah 4 dikali 2x pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 2 dikali 2, di sini 2-nya pindah ke depan, kemudian pangkatnya menjadi 2 dikurangi 1, sehingga di sini menjadi 8x pangkat 3 ditambah 4x. Di sini sudah sesuai dengan yang ada di dalam soal. Sehingga untuk kesimpulannya, jadi antiturunan dari fungsi f(x) sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 4x memanfaatkan turunan fungsi gx yang ini adalah x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 adalah 2gx. Jadi di sini bisa diperhatikan ini adalah 2gx, yaitu 2 dikalikan x pangkat 4 ditambah x pangkat 2, atau di sini bisa kita tulis 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk soal yang B, di sini bisa diperhatikan jika fungsi f(x) sama dengan akar x dan fungsi gx sama dengan x akar x. Baik, jadi di sini untuk akar x kita ubah terlebih dahulu menjadi x pangkat setengah. Kemudian x akar x ini adalah x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Sehingga di sini pangkatnya dijumlah menjadi x pangkat 3 per 2. Kemudian untuk yang berikutnya, turunan dari x pangkat 3 per 2
pasti mengandung unsur X pangkat 1/2. Karena di sini apabila 1/2 ditambah 1 hasilnya adalah 1/2 atau ini adalah 3/2. Sehingga di sini D per dx dari X pangkat 3/2 sama dengan di sini 3/2 X pangkatnya 3/2 dikurangi 1 hasilnya adalah pangkat setengah. Kemudian yang berikutnya, agar di sini menjadi X pangkat setengah, maka di sini 3/2 harus kita hilangkan dengan di sini kita kalikan 2/3. Sehingga di sini D per dx dari 2/3 X pangkat 3/2 hasilnya adalah 2/3 dikali 3/2. Sehingga di sini 1, kemudian X pangkat setengah. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan untuk X pangkat setengah itu adalah akar X. Sehingga di sini D per dx atau turunan dari 2/3 X pangkat 3/2 itu adalah X akar X. Sedangkan di sini untuk X pangkat setengah itu adalah akar X. Sehingga di sini untuk kesimpulannya jadi antiturunan dari fungsi fx sama dengan akar X memanfaatkan turunan fungsi gx yaitu adalah 2/3 gx. Jadi di sini 2/3 dari fungsi gx ini adalah 2/3 X akar X. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk soal yang C. Jika fungsi fx sama dengan X ditambah 2 dalam kurung di sini pangkat 3 dan fungsi gx sama dengan dalam kurung X ditambah 2 pangkat 4. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita misalkan terlebih dahulu untuk X ditambah 2 ini adalah fungsi ux, sehingga di sini misal fungsi ux sama dengan X ditambah 2, maka di sini turunan pertamanya atau U aksen X ini adalah 1. Karena di sini turunan dari X adalah 1, turunan dari 2 adalah 0, sehingga di sini turunan pertamanya ini adalah 1 ditambah 0 hasilnya 1. Kemudian di sini turunan dari fungsi gx apabila di sini kita tuliskan untuk rumusnya ini adalah X ditambah 2, ini adalah ux pangkat 4, ini kita simbolkan dengan N, sehingga di sini untuk G aksen X atau turunan pertamanya ini adalah N dikalikan fungsi ux pangkat N dikurangi 1 dikali fungsi U aksen X. Untuk pembahasan lebih lengkapnya rumus dari turunan ini sudah pernah kita bahas di bab 7. Untuk linknya bisa teman-teman buka di kanan atas. Di sini saya cantumkan linknya. Kita kembali ke dalam soal karena di sini sudah pernah kita bahas. Langsung saja kita masukkan untuk angkanya sehingga di sini D per dx atau turunan dari X ditambah 2 pangkat 4 ini adalah 4. Fungsi ux atau di sini X ditambah 2, 4 dikurangi 1, ini N dikurangi 1 dikali U aksen X ini adalah 1. Sehingga di sini menjadi 4x ditambah 2 pangkat 3. Maka untuk yang berikutnya agar di sini 4-nya hilang sesuai dengan fungsi fx ini adalah x ditambah 2 pangkat 3. Maka di sini tinggal kita kalikan dengan 1/4. Sehingga di sini 1/4 dikalikan x ditambah 2 pangkat 4. Ini turunannya atau D per dx-nya ini adalah 1/4 dikalikan 4 hasilnya 1 dikalikan dengan X ditambah 2 pangkat 3. Sehingga di sini untuk kesimpulannya jadi antiturunan dari fungsi fx sama dengan X ditambah 2 pangkat 3 memanfaatkan turunan fungsi gx adalah 1/4 gx. Jadi di sini 1/4 X ditambah 2 pangkat 4. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal yang D. Jika fungsi fx sama dengan X dikurangi 2 pangkat negatif 5 dan fungsi gx sama dengan X dikurangi 2 pangkat negatif 4, maka di sini untuk caranya sama dengan yang C tadi. Caranya adalah di sini kita misalkan fungsi ux ini adalah X dikurangi 2 sehingga di sini U aksen X hasilnya adalah 1.
Sehingga di sini turunan untuk fungsi Gx ini adalah Ux pangkat N, atau di sini bisa kita tulis X dikurangi 2 pangkat negatif 4. Ini adalah N atau pangkat negatif 4 dikali X dikurangi 2 pangkat negatif 4 dikurangi 1. Kemudian dikalikan U aksen X ini adalah 1. Sehingga di sini menjadi negatif 4 X dikurangi 2 pangkat negatif 5. Kemudian untuk yang berikutnya, agar jawaban ini sesuai dengan fungsi fx, X dikurangi 2 pangkat negatif 5, maka di sini untuk 1/4 kita hilangkan, sehingga di sini kita kalikan dengan 1 per negatif 4. Sehingga di sini 1 per negatif 4 ini bisa kita ubah menjadi negatif 1 per 4. Sehingga di sini d per dx dari negatif 1 per 4 x dikurangi 2 pangkat negatif 4, hasilnya adalah x dikurangi 2 pangkat negatif 5. Sehingga di sini untuk kesimpulannya, jadi antiturunan dari fungsi fx sama dengan x dikurangi 2 pangkat negatif 5 memanfaatkan turunan fungsi Gx adalah negatif 1/4 Gx. Sehingga di sini untuk antiturunan dari fungsi fx ini adalah fx sama dengan negatif 1/4 x dikurangi 2 pangkat negatif 4. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.